Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulia Chayaningrum dengan NIM 211340012. Baik, di pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan ulang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 mengenai film dokumenter, yaitu nanti saya akan menjelaskan apa itu film dokumenter, sejarah film dokumenter itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari film dokumenter. Jadi film dokumenter itu adalah film yang menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta atau data. Di mana film dokumenter ini juga tujuannya bukan untuk menciptakan sebuah peristiwa saja, melainkan bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan dalam menyajikan faktanya juga, film dokumenter itu bisa menggunakan beberapa metode. Dan film dokumenter juga dapat merekam langsung pada saat peristiwa itu terjadi. Contohnya dalam film Girls in the Picture, dimana di dalam film Girls in the Picture ini jadi ada pemain-pemainnya yang diwawancara. Diwawancaranya itu buat apa? Untuk menceritakan kembali si korban itu bagaimana kejadiannya itu gimana gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi itu definisi dari film dokumenter. Selanjutnya ada sejarah film dokumenter. Sejarah film dokumenter dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada film dokumenter di dunia, dan yang kedua ada film dokumenter di Indonesia. Di mana film dokumenter di dunia itu sejarahnya adalah pada tahun 1872, film dokumenter kan telah memiliki sejumlah versi atau variasi dalam ide ceritanya, dari gerak kaki kuda hingga propagandanya. Nah, awal mulanya juga si Leland Stanford ini yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, itu tuh kan berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda, di mana dia itu akan menggunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Nah, dia juga nggak sendirian, dia dibantu oleh si Edward yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi tersebut. Namun percobanya itu gagal karena semua rekamannya itu tidak fokus. Nah, di Amerika Serikat sendiri juga film dokumenter ini tuh biasa dijadikan sebagai jembatan gitu untuk menjawab era depresi besar, di mana pemerintahnya itu tuh mendukung para pembuat film dokumenter tersebut untuk memberikan informasi seputar latar belakang penyebab depresi itu kenapa gitu. Nah, di Amerika Serikat juga, di mana pemerintahnya itu terus memproduksi kayak film-film propaganda yang mendukung perang, bahkan nggak hanya itu saja, dia juga melibatkan pembuatan film itu tuh film papan atas, kayak contohnya tuh kayak Hollywood gitu, John Ford, terus kayak John Huston, dan masih banyak lagi yang diminta untuk pihak militer itu memproduksi film-film perang. Jadi itu sejarah film dokumenter di dunia. Selanjutnya yang kedua, film dokumenter di Indonesia, di mana awal masuknya film dokumenter di Indonesia itu adalah hasil bawahan penjajahan Belanda, dan penerbitannya juga telah masuk atau mulai dikembangkan pada tahun 1912. Di mana pada tahap awal itu Belanda tuh terus mengembangkannya hingga ke dekade 40-an. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pada tahun 1942 hingga 1945, di mana Jepang itu tuh menguasai Indonesia gitu. Dia tuh udah mulai menguasai Indonesia, dan suasana perang dunia keduanya juga pada masa itu turut mempengaruhi kandungan dan pemanfaatan film dokumenter tersebut untuk diproduksi oleh pihak Jepang. Jadi itu pada pertengahan dekade 40-an, di mana awal mulai Indonesia itu akhirnya merdeka. Nah, film dokumenter itu, tapi dia itu masih dijadiin alat perjuangan gitu oleh pemerintahan Orde Lama. Kenapa? Karena meskipun Indonesia itu sudah merdeka, tapi upaya masuknya kembali bangsa Eropa ke Indonesia itu masih lagi menjadi tantangan utamanya. Nah, selain itu juga film dokumenter itu tuh menjadi alat bagi pemerintahan dan menanamkan doktrin kayak ideologi dan visi pemerintah kepada si rakyat tersebut. Nah, baru nih pada dekade 60-an atau tepatnya pada masa pemerintahan Orde Baru,
film dokumenter tuh difungsikan gitu sebagai medium penerangan dan pembangunan oleh pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap keempat atau selepas era reformasi pada tahun 1998, di mana film dokumenter itu di Indonesia tampak semakin kritis dalam mengupas kayak isu-isu sosial dan politiknya, yang dimana itu tuh terjadi di Indonesia. Akhirnya film dokumenter itu berkembang dengan cepat seiring dengan semakin terbukanya kebebasan bersuara, kayak orang-orang tuh mengeluarkan pendapat-pendapat masyarakatnya. Jadi itu sejarah film dokumenter di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada pengertian film fiksi. Jadi film fiksi itu atau film cerita merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, film fiksi juga tuh atau disebut film cerita, itu tuh film yang berada di antara dua kutub. Itu kutub nyata dan kutub abstrak. Nah, film fiksi juga diproduksi pertama kali di Indonesia, khususnya adalah film dengan judul Lutung Kasarung pada tahun 1926. Di mana film fiksi itu bener-bener kayak diminati gitu oleh penonton. Kenapa? Karena film fiksi tuh kayak bener-bener bikin suasananya tuh jadi kayak tegang, seru gitu. Jadi itu tuh bener-bener diminati banget sama masyarakat Indonesia atau masyarakat luar. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang film fiksi. Selanjutnya ada film klasik, di mana film klasik itu adalah film yang bukan sekedar hiburan saja, tetapi dia merupakan aktivitas atau karya seni. Di dalam film klasik juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada formalisme dan yang kedua ada realisme. Di mana formalisme itu merupakan mazhab formalis. Dia berkembang pada tahun 1930-an. Di mana formalisme itu menyatakan bahwa film itu bukan hanya suatu rekaman gambar saja, tapi ada prosesnya, yaitu berpotensi bahwa perubahan dalam produksi film itu dari aslinya karena adanya opsi framing. Maka dari itu, proses pengeditannya itu menjadi asal mula dari teori tersebut. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada realisme, di mana itu termasuk ke dalam mazhab realis. Realisme berkembang pada tahun 1945-an. Realisme itu menekankan bahwa para sineas itu harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam kayak pendekatan sinematiknya, pengambilan gambar, bukan menekankan pada pengeditannya. Jadi realisme itu tuh kayak apa ya? Jadi yang penting tuh fotonya itu, gambarnya itu jernih gitu. Dia tuh nggak mikirin, dia tuh nggak menekankan pada pengeditannya gitu. Jadi itu perbedaan dari formalisme dan realisme, teman-teman. Jadi itu penjelasan tentang teori film klasik. Dan selanjutnya ada resensi film. Jadi kelompok 3 ini mengambil film tentang silence. Di film ini filmnya adalah menjelaskan tentang ada seseorang penyandang disabilitas, dia mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Nah, film ini tuh diadopsi dari bestseller atau novel yang berjudul The Crabble. Film ini ditayangkan pada 2011 dan mendapatkan banyak banget hal-hal yang positif dari masyarakat karena alur ceritanya yang memuai empati dan emosi. Ini tuh film bermula dari seorang guru yang memperkosa muridnya yang penyandang disabilitas. Dia tidak bisa berbicara dan dia melakukan pelecehan seksual kepada muridnya tersebut. Jadi scene yang berkaitan dengan BK itu yang pertama adalah Jang Guanga, yang seorang guru itu, dia itu seorang pedofil ternyata, teman-teman. Dia emang sering mencabuli anak siswi-siswinya di bawah umur, dan pedofilia dalam konseling itu termasuk ke dalam psikologi yang abnormal. Karena pedofil itu tuh adalah suatu penyakit kejiwaan di mana seseorang itu mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak yang berada di bawah umur 15 tahun. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada
Dimana Kim Min Sang itu adalah seorang murid yang suka mencabuli murid laki-lakinya. Jadi salah satu yaitu Minso yang dicabulin, yang diituin nama si Kim Min San. Itu dalam konseling homoseksual itu tuh termasuk ke dalam perilaku yang abnormal atau kelainan seksual. Jadi itu resensi yang dapat saya jelaskan di pertemuan kelima ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Learning Journal pertemuan ke-6. Bye-bye.